Nah dari situ aku terinspirasi karena banyaknya anak muda yang mulai improve themselves to become better, buat jadi ya gitulah memperbaiki badan mungkin. Soalnya dulu aku emang gendut banget dulu. Sekarang alhamdulillah udah agak beda dari SMA dulu yang high. Jadi Sekarang udah semakin dewasa, semakin sadar akan pentingnya pendidikan gitu. Dan juga kuliah tuh mahal. Jadi tolong bener-bener ditekuni gitu aja sih. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Hari ini kita bakal ngobrol lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang sebenarnya dia tuh sebenarnya sibuk gitu ya kuliah di kedokteran gigi, tapi masih sempet nih buat bikin konten dan banyak banget followersnya di TikTok. Langsung aja kita ngobrol, ini dia Riko Nur Yuliansyah. Halo Riko. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, sebelum kita ngobrol soal perkontenan ya, aku pengen tahu dulu Riko nih asalnya dari mana dan kenapa milih UB sebagai kampus tercinta. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Riko Nur, aku dari Solo. Alasan aku pilih UB karena ya kebetulan UB inilah yang nerima aku di perkuliahan ini gitu. Sebentar nerima aku, berarti pernah gagal nih ya beberapa Pernah kali gagal, mencoba. sering gagal. Oke, dan masuk UB jalur usaha. Jalur usaha, benar. Jalur yang terakhir banget Jalur gitu mandiri, ya, yang bener. rapot susah, apa segala susah. Kayak sama guys, gak apa-apa. Yang penting tetap kita sudah di alma mater Universitas Brawijaya. Dan sekarang kesibukannya kuliah di kedokteran gigi. Benar. Kenapa milih kuliah yang sulit gitu ya? Ada yang lebih mudah loh. Alasannya sih karena orang tua ya, yang pertama. Orang tua juga dokter. Oh bukan, orang tua pengen untuk anaknya masuk ke kuliah kedokteran, jadi saya sendiri pilih kedokteran gigi gitu. Ada cerita khusus nggak tuh, kayak dulu waktu kecil ke dokter karena apa gitu misalnya? Sebenarnya nggak ada sih, cuma kayak bimbingan dari orang tua aja buat mengarahkan ke kedokteran gigi, dan ya alhamdulillah sekarang bisa berkuliah di kedokteran gigi dan udah semester 3. Oke, seseru apa sih kuliah di kedokteran gigi? Serunya sih lebih ke itu ya, kalau mungkin teman-teman taunya kan kedokteran kan full belajar gitu kan ya, materi. Nah sedangkan kalau di kedokteran gigi nih kita imbang antara belajar materi dengan praktek. Oh. Iya. Tapi tetap full dong kuliahnya. Iya, tetap full, benar. Sampai weekend gitu? Enggak, kita Senin sampai Jumat. I see. Sekarang kedokteran gigi ada fakultasnya sendiri kan ya? Bahkan ada. punya rumah sakit sendiri kalau nggak salah ya. Sedang dalam pembangunan, ya RSGM. Oh wow. Rumah sakit gigi mulut di UB. I see, nice, oke. Nah tadi kan sempat ngobrol nih masuk UB ternyata sulit banget. Boleh nggak nih kasih tips and trick buat teman-teman yang mungkin lagi nonton terus next year aku pengen banget masuk UB walaupun mungkin nggak jalur rapor, mereka harus ngapain nih kira-kira? Mungkin buat teman-teman yang pengen masuk FKG UB, yang pertama belajar tuh pasti, ya kan. Yang pertama belajar tuh pasti. Kedua juga berdoa supaya diterima, dan ya yang penting tetap usaha aja sih. Karena itu semua kayak keberuntungan sebenarnya sistemnya. Sistemnya. Kalau kata orang habis ikhtiar tawakal gitu ya. Bener. I see. Tapi ini lucunya aku ngeliat konten kamu di beberapa agak bawah gitu ya bilangnya dulu sekolah hihi gitu ya, tiba-tiba masuk FKG. Apa iya belajar yang kamu bilang tadi? Bener. Gimana ya, tuh? itu dulunya aku emang nggak seambis itu sih. Oke. Karena kan dulu juga waktu itu masih masa-masa COVID kan ya. Oh, lulusan COVID. Lulusan COVID. Dulu SMA masih COVID, jadi ya karena COVID itu mungkin waktu itu minat belajarku kurang, jadi ya cuma hahi doang, tapi ya alhamdulillah sampai di sini lah akhirnya. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang sekolah masih hahi, masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan, benar. Tapi jangan lupa belajar. Benar. Oke, sip, mantap. Ini walaupun Riko sibuk dengan perkuliahan di kedokteran gigi, tapi tetap aktif sebagai content creator. Nah ini kalau ngomongin content creator kan persepsi orang kayak wah gitu kan. Dan jumlah followers kamu juga terbilang cukup banyak gitu ya. Nah itu apa sih yang nge-trigger kamu? Oke deh, aku mau jadi seorang content creator. Awalnya karena apa? Sebenarnya itu awalnya kepikiran aja sih, kayak random aja sih kan, kayak aku tuh kadang ada ya kayak
suka mikir, tiba-tiba kepikiran ide-ide random kayaknya ini lucu nih kalau dibikin konten gitu sebenarnya kan. Jadi emang awalnya tuh aku nggak ada niatan buat jadi content creator, cuma aku ingin ngekspresikan apa yang ada di dalam pikiranku aja ke publik gitu loh. Dan aku tuangkan ke konten di TikTok lah itu kadang-kadang gitu. Oke, berarti apakah semua tersistematis kayak oke, minggu ini aku bakal upload ini, next apa lain sebagainya, atau sesuai kerandoman tadi yang kamu bilang? Sesuai kerandoman. Jadi kalau emang lagi kepikiran ya lagi pengen ya udah post, tapi kalau emang lagi nggak ada ide ya udah enggak gitu. Oke, kita ngomong lebih dalam lagi. Kalau lagi pengen, apakah itu literally random atau kamu tetap ngelihat tren saat ini? Misalnya lagu apa sih yang lagi viral, atau mungkin konten yang berbau mungkin dance atau apa seperti itu, kamu sempat perhatikan juga nggak sih? Kadang iya, kadang kan kalau ada lagu-lagu yang lagi viral gitu kan, dan kadang juga asik itu tuh kayak gimana ya, kita juga jadi pengen ikut ambil dalam tren gitu kan, pastinya teman-teman juga kan. Nah ya memang kadang suka ngikutin tren, tapi kadang juga lebih ke kerandoman tadi sih. Tapi berarti kalaupun nggak ngepost konten, suka ini ya ngeliatin beberapa konten orang lain juga di TikTok, bener. Dan pemerhati dong, berarti secara nggak langsung kayak ini. Secara nggak langsung otaknya mencatat, ya ini tren tapi next kali ya. Iya benar. Tapi ada nggak sih beberapa konten yang memang benar-benar kamu pikirkan, misalnya, oh kan aku lihat kamu juga suka nge-gym nih, kali aja ada konten yang terstruktur, aku nge-gym, misalnya a day in my life apa segala macam, ada nggak tuh konten-konten yang begitu? Ada, dulu tuh kemarin sempat bikin itu yang a day in my life as a dental student. Iya, aku sempat lihat. As a dance student di FKG UB, dan juga beberapa konten nge-gym yang mana sebenarnya juga aku masih pemula, jadi isinya pun agak random. Oke, di konten yang itu aku lihat ada makanan, ada gedung-gedung UB, ada kamu lagi ini ya. Oh iya benar, praktek yang itu. Oke, atau kita lagi ngomongin konten yang beda nih. Sama yang itu ya. Oke, nah ini menarik. Selain kamu suka dunia konten, juga suka nge-gym gitu kan? Itu apakah karena ngonten akhirnya nge-gym atau beda cerita lagi nih? Kalau ini mungkin boleh cerita agak panjang nih. Oh boleh, setengah jam kita tuh. Kamu mau cerita setengah jam kita tuh. Dulu ini mungkin karena ya itu ya, efek COVID itu ya. Oke. Kan dulu kan yang kita pada diem di rumah kan, jadi isinya cuma kita kan kayak jarang keluar, jadi kita cuma buka HP terus lihat sosmed gitu kan. Nah dari situ aku terinspirasi karena banyaknya anak muda yang mulai improve themselves to become better, buat jadi ya gitulah memperbaiki badan mungkin. Soalnya dulu aku emang gendut banget dulu. Masa? Iya dulu aku gendut terus sempat kurus yang kayak kurus kering jelek gitu. Kurus kering. Kurus yang bener-bener kayak ya kurus banget gitu. Terus gara-gara ngeliat teman-teman di sosial media aku jadi ada keinginan gitu. I see. Bukan karena putus cinta nih. Aku sempat lihat konten kamu single dan tiba-tiba ganteng banget gitu kan. Enggak. Oh, ya bercanda ya kontennya. Bercanda. Oke. Ini kalau ngomongin dunia gym, apa yang bikin beda sebelum dan sesudah nge-gym yang kamu rasain? Literally bener-bener bikin kamu healthy? Ya, juga sama kalau aku sih lebih gym itu buat tempat aku mencurahkan stresku. Karena kuliah kedokteran. Iya, karena emang banting-banting barbel. Pusing itu kan kuliah kedokteran. Jadi kayak aduh daripada melampiaskannya ke hal yang negatif, jadi aku melampiasin ke itu. Ini pemikiran yang cukup unik, tapi kayaknya bisa dicoba ya sama teman-teman. Boleh, teman-teman coba. Oke, berarti udah berapa lama nih mulai dari kurus kering sampai sekarang kayaknya nggak kurus kering dong? Ya belum ada setahun sih. Really? Iya. Oke, itu nge-gym doang atau sekalian biasanya teman-teman ada yang minum protein apa segala macem untuk konsumsinya? Kalau yang minum protein dan lain tuh itu baru-baru ini sih. Soalnya kan anak kos ya. Anak kos kan lebih memanage uangnya untuk hal yang lain seperti Indomie. Iya benar. Kayak makan sehari-hari gitu. Sama mungkin buat ke hal-hal yang lain lah. Intinya kalau yang protein ini baru sekarang ini mulai menabung gitu. Oke, I see. Tapi sebenarnya nggak ada halangan ya buat menjadi sehat. Yang penting punya niat dulu. Iya benar. Berangkat nge-gym gitu ya. I see, nice. Nah,
aku lihat juga sekarang di kontennya Rico bukan hanya konten random tapi ada juga akhirnya brand-brand yang masuk gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya berarti sudah tidak hanya content creator, sudah masuk influencer gitu kan ya, karena banyak orang yang akhirnya tertarik untuk nge-endorse dirimu kayak gitu tuh. Akhirnya ada red card khusus kah ketika orang mau kerja sama dengan Rico atau seperti apa? Dulu awalnya waktu ada pertama endorse masuk tuh masih bingung ya, kayak aduh ini konsepnya gimana nih, kalau masalah kayak gitu kan baru pertama kali juga kan dapat tawaran seperti itu. Jadi waktu itu aku tanya-tanya ke temanku, ini enaknya gimana ya kalau kayak gini ya, bayarannya gimana gitu kan. Dan disitu aku dibuat sama temanku buat bikin red card semacam itu. Oke, ini kamu individu atau ikut manajemen untuk saat ini? Untuk sementara individu. Oke, jadi yang mau endorse bisa langsung DM Langsung ya. DM. Oke, apa nih nama IG atau TikToknya? Kalau Instagram boleh dicek @riconur_, untuk TikTok @mothersaka. Oke, I see. Nah, kan kamu punya beberapa role yang dijalani, walaupun yang utama pasti as a student gitu ya, content creator juga, terus punya kehidupan pribadi. Dari 3 role itu kira-kira kamu paling nyaman yang mana untuk saat ini? Untuk saat ini lebih ke studinya ya, sebagai mahasiswa di kedokteran gigi UB. Oke, jadi content creator ini kayak ya sampingan aja gitu ya. Oke, kenapa lebih fokus ke dunia studinya? Karena memang kan itu udah masuk ya. Masuknya susah lagi. Udah masuknya susah kan, kalau nggak dilanjut kan sayang gitu. Jadi emang aku fokusnya tuh di studiku dulu di kedokteran gigi ini. Untuk hal lain seperti content creator dan lain-lain tuh sebagai sampingan aja, sebagai hobi aja sebenarnya, biar ya nggak stres gitu di kedokteran gigi. Oke, kamu termasuk mahasiswa yang ambis nggak sih, kayak oke sekarang aku fokus studi, ntar aku mau ikut lomba ini, seminar apa segala macam, kan biasanya gitu nih teman-teman mahasiswa. Kalau sekarang alhamdulillah udah agak beda di SMA dulu yang high. Jadi sekarang udah lebih berat. Ya, sekarang alhamdulillah kemarin aku baru aja itu juga berkesempatan buat lolos pendanaan PKM. Jadi insya Allah sekarang aku lanjut dan mungkin minta doanya supaya bisa lanjut ke PIMNAS. Wah, keren banget, cerita dong. PKM-nya apa, tentang gigi juga? Sebenarnya PKM aku tuh sangat jauh dari gigi. Oh, yang kaos bukan sih? Iya, benar. Oh my god, aku scrollnya sampai bawah, guys. Soalnya tuh dulu tuh aku kepikiran tuh waktu SMA. Aku nemenin kakaknya temanku buat bikin skripsi gitu kan. Anak SMA nemenin skripsi. Iya, soalnya waktu itu kan aku diminta tolong buat jadi kameramen, intinya buat yang dokumentasi gitu. Dan aku emang suka sih dalam hal fotografi atau videografi itu. That's why kamu jadi content creator. Ya mungkin itu alasannya. Bermulai dari situ. Mulai dari situ. Oke. Terus mungkin bisa boleh dilanjut? Boleh dong, aku nungguin kamu cerita lanjutannya. Ya, jadi di situ tuh skripsinya kan tentang apa ya, kayak batik di satu daerah gitu kan. Batik, I see. Terus waktu itu aku tiba-tiba kepikiran aja kayak kok kayaknya aku belum pernah ya lihat kayak batik ini tuh dimodifikasi atau ditransformasikan ke pakaian-pakaian anak muda gitu. Misalnya kan kayak varsity jacket or hoodie lah misalnya, kaos juga kan kayak kadang gitu lah. Kita lihat batik tuh cuma di kemeja terus buat kondangan gitu doang kan ya, rata-rata. Nah dari situlah aku muncul ide itu dan ya aku tuangin lah ke PKM ini. Oh wow, ini berarti udah lolos pendanaan di universitas? Di Simbel Mawa udah. Wow, dan sekarang benar-benar nunggu ke PIMNAS ya. Tinggal nunggu. Udah sampai tahap final segala macam persiapannya? Kemarin terakhir tuh PKP 2. Presentasi PKP 2 itu sebelum ke PIMNAS nanti. Insya Allah pengumumannya November, insya Allah. Wah, bentar lagi dong ya. Deg-degan juga sih. Kita doain ya, semoga rezekinya Rico dan tim. Kalau timnya apakah dari teman-teman kedokteran gigi atau campur-campur nih teman-temannya? Iya, kita ada 5 anggota, yang 4 termasuk saya itu dari kedokteran gigi, 1 lagi dari FEB. Oh, jadi, dia pasti yang ngitungin budgeting, apa segala macam ya. Karena kita emang kan di kedokteran gigi nggak ada yang ngurusin batik gitu ya. Jadi kita minta tolong dari FEB buat ya dalam perhitungan duit itulah. Cewek nih kayaknya nih. Cowok. Oh cowok. Iya. Oh malah cowok. I see, menarik. Apa yang challenging dalam PKM ini kan beda banget ya dari dunia content creator. Sekarang akhirnya beralih kesukaan gitu kan. Apa tuh yang menurut kamu seru tapi challenging juga?
Lebih ke bagi waktunya sih yang challenging-nya. Manajemen waktu. Soalnya kan juga aku juga harus itu kan bagi waktu. Aku harus belajar. Soalnya kan kita hampir tiap minggu kita ada ujian. Iya, ada ujian. Kita mahasiswa Ya, kedokteran di ya. tiap minggu kita ada ujian. Yang mana juga aku harus belajar buat ujian, ngerjain tugas dan lain-lain. Dan juga aku harus bertanggung jawab atas program yang pendanaan tadi, PKM tadi juga harus terselesaikan. Dan juga mungkin ada kayak konten-konten yang harus diselesaikan juga, kayak endorse tadi gitu. Wow, punya ini nggak cara khusus untuk mengatur skala prioritas kesibukan dirimu, misalnya pakai Google Calendar kayak atau apa segala macam? Yeah. Boleh tuh di-share ke teman-teman. Kalau sekarang aku pakai kalender dari HP doang sih. Kan dari iPhone tuh kan ada yang kalender gitu kan. Aku kasih jadwal di situ jam segini ada kuliah online, jam segini kuliah offline, jam segini ada kegiatan lain gitu. Berarti wallpapernya isinya kalender juga. Iya. Kesibukan mahasiswa saat ini. Bener. I see, menarik nih. Kira-kira kalau udah selesai PKM kapok nggak untuk ikut sejenis yang masih berbau akademis? Misalnya next aku mau ikut apa gitu. Jujur sekarang kalau kayak gitu pengen PKM lagi jujur. Tahun depan pengen lagi dan insyaallah tahun depan bismillah aja semoga bisa kesempatan lagi. Kali ini mau tentang kedokteran gigi. Penelitian sama dosen gitu bener. ya. Soalnya juga itu ada benefitnya juga buat kami mahasiswa kedokteran gigi kalau lolos pendanaan gitu bebas skripsi. Serius? Iya beneran. Skripsi. Kebijakan baru nih jangan-jangan. Ya itu nggak tahu antara kebijakannya UB atau beberapa fakultas doang. Tapi kalau fakultas kedokteran gigi memberi reward buat mahasiswanya yang lolos pendanaan PKM yaitu bebas skripsi. Oh my goodness, tolong dicatat ya. Siapa tahu yang belum tahu infonya, habisin langsung semangat. Oke, next year langsung apply untuk PKM ya. Tapi harus linear kah dengan jurusannya? Kalau kedokteran gigi ya harus itu, jadi baru bisa lulus skripsi. Sebenarnya kemarin udah keluar surat edaran kalau kelompokku udah bebas skripsi. Serius? Iya, cuma kayak ngerasa kurang gitu kan. Jadi tahun depan pengen lagi ikut PKM tapi yang membahas tentang kedokteran gigi gitu. Mind blowing sekali loh. Karena zaman dulu aku kuliah nggak ada. Gak ada reward kayak gitu. Kelihatan banget kita gapnya sangat jauh ya. Ini privilege buat teman-teman yang maba terutama kan. Bener. Itu tuh perbanyak relasi dan ikut macam-macam segala ya. Oke, nice. Nah, ngomongin soal kedokteran gigi, kemudian kesukaan kamu sekarang juga sudah mulai beralih ke situ. Kira-kira dari segi konten apa someday kepikiran aku mau bikin konten yang berkaitan sama kuliah aku gitu? Ada nggak tuh kepikiran di sana? Ada. Mungkin nantinya buat biar teman-teman juga terinspirasi gitu buat masuk ke kedokteran gigi mungkin ya. Mungkin aku bakal kalau ada waktu luang bakal lebih aktif bikin konten tentang daily life as a dental student gitu sih. Oke, itu berarti next planningnya banget gitu ya. Bener. Kapan kira-kira dimulai? Ya. Kalau ini agak susah. Karena soal bagi waktunya tadi bagi ya. Waktunya, bener. Apalagi kalau udah bahas soal kesehatan, kayaknya kalau random malah bahaya nanti ya. Karena ada dunia etik apa sih kayak gitu, kode etik apa segala macam. Jadi emang harus diperhatiin juga isi kontennya buat kedokteran gigi. Oke, nah tadi sempat di awal kamu ngomong bukan asli orang Malang gitu ya, aslinya dari Solo. Sebagai pendatang kira-kira kamu punya nggak sih seperti makanan kesukaan kayak first time ke Malang, aku mau nyobain ini apa segala macam, ada nggak tuh waktu dulu awal? First time ke Malang dulu apa ya? Oh ada sih satu makanan yang jadi comfort food gitu. Apa tuh? Boleh sebut merek gak? Gak apa-apa ya? Jenisnya aja. Jenisnya aja. Kamu dendor. Oke. Bahaya. Itu kayak nasi daging sama sambal biasa gitu, ada telurnya gitu. Oke. Itu kayak comfort food sih untuk sekarang. Oke. Ini masih mewah ya, kalau teman-teman yang lain ayam geprek kan. Biasanya gitu kan. Jadi itu masih harga anak kos sih kayak 15.000 gitu kan sih. Oke. Kayak misalnya makanan sejenis pecel, terus rawon kayak gitu tuh nggak terlalu suka lidahnya? Suka, cuma kalau yang kayak gitu masih menurut aku masih enakan yang di rumah di Solo. Oh really? Iya. I see. Padahal di Malang ada juga kan beberapa mungkin pernah denger yang cukup brandnya tuh ternama dan sering banget didatangi. Kayak orang kalau ke Malang belum ke situ belum ke Malang bener, gitu. bener. I see. Oke. Kalau tempat
kayak pariwisata yang mungkin kamu waktu pertama kali, oke aku harus kesini, misal Bromo atau apa, udah kemana aja selama di Malang? Kemarin itu aku udah ke Bromo waktu acara eventnya dokter, jadi salah satu panitianya. Lalu juga aku sempat main sama temen aku ke air terjun Madakaripura. Itu kayak di Probolinggo ya kalau nggak salah ya, di Probolinggo. Suka alam-alam gitu ya? Iya, buat refreshing. Sambil teriak-teriak di sana. Iya. Bisa banget kuliah kedokteran gitu ya. Bener. Oke, wah menarik nih. Oke, selain itu aku juga sempat lihat di konten kamu, selain sibuk kuliah, sibuk konten, ternyata ada sampingan lagi. Jadi moderator, MC apa segala macam ya. Banyak sekali sih kamu ininya soft skill yang dimiliki. Kan nggak adil banget udah ganteng, pinter apa segala macam. Kok bisa gitu? Waktu itu yang tadi eventnya dokter itu aku berkesempatan juga dihubungin sama salah satu dosen aku buat ditawarin jadi moderator. Terus ya aku merasa itu suatu kesempatan yang cukup besar, ikut berpartisipasi dalam ajang internasional juga itu. Itu kita kayak apa sih presentasi gitu. Para dokter-dokter yang udah jago-jago itu presentasi dan di situ saya jadi moderator. Dan itu international berarti pakai bahasa Inggris. Yeah. Gimana masih jomblo atau sudah ada pasangan, kita promosikan sekalian. Kalau sekarang masih jomblo. Oke, boleh dicatat ya tadi sosmednya sudah ya, silakan di follow, di DM kalau mau kenalan silaturahmi ya bahasa. Oke, kuliahnya masih semester 3. Semester 3. Tolong diperkirakan usianya juga ya kalau mau kenalan sama Riko. Takutnya tante-tante, halo gitu kan, Riko kenalan dong. Serem tuh. Oke, wah keren banget ya. Apakah dari dunia yang berkaitan dengan moderator ataupun MC itu jangan-jangan nanti next aku juga mau menekuni nih Kak gitu ke depan? Iya, kalau kemarin kan aku jadi moderator ya. Insya Allah tahun depan aku pengen sih jadi MC di acara itu lagi. Jadi agak naik level. Lebih tinggi moderator dong harusnya. Enggak, kalau moderator tuh kan kita ada beberapa sub lomba gitu ya. Itu kayak di perlombaan yang ya dibagilah intinya. Kalau di MC kan itu di acara besarnya gitu loh. Oh, jadi spotlight utama yang dilihat semua orang. I see. Kayak gitu kamu belajarnya otodidak atau mungkin ikut les? Wah, kayak gimana tuh? Otodidak sih. Untuk kayak kalau jadi moderator sendiri aku sempat itu juga pengalaman pertama aku. Pengalaman pertama, jadi aku di situ juga research sendiri, aku cek-cek di YouTube bagaimana cari moderator yang baik dan benar gitu. Mantap banget. Lalu untuk kayak masalah bahasa aku juga ya gara-gara dari film, musik, game gitu doang sih. Langsung lancar bahasa Inggris tanpa ikut lembaga tertentu, langsung pintar sendiri. Ya masih belajar lah, masih belajar. Oke, nice. Ini ajaib sekali gitu ya, yang mungkin teman-teman kamu nonton saat ini perasaan dulu waktu sekolah beneran gitu ya. Sekarang kuliah kok berubah 180 derajat gitu ya. Ada kiat-kiat sukses menjadi Riko yang sekarang? Apa itu? Tips and trick tips gitu and trick. Ya. Okay. How to become Riko right now, bukan yang dulu gitu. Mungkin lebih ke kan kita semakin dewasa ya, semakin sadar akan pentingnya pendidikan gitu. Dan juga kuliah tuh mahal, jadi tolong bener-bener ditekuni gitu aja sih. Ngomong mahal soalnya masuknya jalur effort tadi ya. Oke, ini buat teman-teman nih yang mungkin maba atau mungkin yang masih SMA kebetulan lagi nontonin kamu, bisa diulang lagi gak? Kira-kira mereka harus nyiapin apa sih untuk bisa masuk ke UB gitu ya terutama, dan spesifiknya di kedokteran gigi mereka harus ngapain nih dari sekarang? Masih ada setahun ya sekiranya untuk persiapan. Kalau buat teman-teman SMA yang tadi pastinya belajar berdoa, sama mungkin bisa dengan ikut ajang lomba-lomba. Karena ikut ajang lomba-lomba nanti kan siapa tahu juga ada berjuara, itu bakal sangat membantu buat masuk ke perkuliahan. Jadi nanti itu ada kayak nilai tambahan gitu. Oke, jadi jalur khusus gitu ya maksudnya? Enggak juga, cuma kayak menambah poin gitu. Ya, menjadi pertimbangan, benar. Oke, I see. Kamu sibuk organisasi juga kah di kampus? Atau kayak sudah cukup? Ini aku udah sibuk banget kuliah. Kemarin sempat ikut organisasi juga, ikut DPM. Wow. Tapi DPM yang tingkat FAGUB. Jadi salah satu staffnya juga ikut kepanitiaan seperti ospek di fakultas. Oke. Ya. Tapi tenang, aku jadi kakak pendamping, jadi nggak yang kayak aneh-aneh gitu, nggak yang kayak marah-marah gitu.
luar biasa banget ya, udah kuliah kedokteran gigi, content creator, bisa moderator, MC segala macam, organisasi aktif. Oke. Last question, really last gitu ya. Buat teman-teman mahasiswa yang nggak sesibuk kamu tapi pengen gitu ya terinspirasi setelah dengerin cerita kamu selama 1 episode ini, kayak mereka harus mulai dari mana sih biar kuliahnya nggak cuma kuliah pulang doang? Mungkin bisa dengan teman-teman yang ikutin kepanitiaan juga organisasi, karena itu juga benefitnya banyak. Salah satu juga bisa menambah relasi juga, menambah teman dan juga menambah pengalaman. Nah dari situ tuh nanti teman-teman bisa berkembang juga, seperti mulai cari-cari kegiatan di luar keluar fakultas misalnya, kayak kepanitiaan di luar, atau mungkin ikut lomba-lomba, ikut beasiswa gitu. Itu bisa sangat membantu teman-teman. I see, oke. Terima kasih banyak Riko, kamu sudah mau sharing di sini. Kita doakan semoga yang sedang diusahakan saat ini, entah itu PKM atau mungkin next planning untuk bikin konten berkaitan dengan kedokteran gigi, ditungguin loh ya sama followers kamu. Semoga semuanya lancar, sehat selalu, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan teman-teman, thank you banget udah nonton di episode kali ini, dan see you di next episode. Bye bye.